Pisau itu dipotong ke langit. Pada saat itu, langit di atas sekte abadi Yuan Surgawi tampaknya meledak menjadi guntur yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya itu terhuyung-huyung biru dan putih, menyilaukan, memotong awan. Hai! Bilahnya lewat. Mo Yichen mencoba yang terbaik untuk mendapatkan pedang. Tetapi pedang itu dicabik-cabik oleh Zisheng, dan Ziyun menelan mulut besar itu, memblokir energi kata untuk Qin Yichen. Bila harimau putih di tangan Qin Yichen juga berhenti di alis Mo Yanchen. Bang! Pedang yang mendekat menusuk pipi Mo Yanchen, tapi yang paling membuatnya takut adalah gemetar dari lubuk jiwanya. Tingguang itu bisa menembus alisnya hanya dengan 1 inci. Tetapi dia yang tidak pernah dibudidayakan secara spiritual. Jika hanya sesaat, jiwanya akan terkoyak. Pada saat ini, seluruh sekte abadi Yuan Surgawi naik turun, dan keheningan mutlak. Murid yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan tidak percaya adegan ini. Bahkan, melihat cahaya yang tersisa yang tampaknya bercampur dengan suara yang bergetar, banyak murid yang ingin istirahat. Tidak ada yang meragukan bahwa jika Anda menghadapi pedang ini, jika Anda berakhir, Anda hanya akan lebih malu daripada Mo Yanchen. Tidak ada yang meragukan bahwa pedang macan putih menusuk 1 inci ke depan, tetapi hanya jari-jari Qin Yichen saja. Ni Yuntian tertegun. Dia bertarung berdampingan dengan Qin Yichen beberapa kali, dan juga melihat yang terakhir 1 orang 1 pedang, menyebabkan darah komunitas mengalir ke sungai, takut akan kedahsyatan yang sengit. Tapi Ni Yuntian tidak pernah berpikir bahwa Qin Yichen bisa menjadi lawan Mo Yanchen. Ni Yuntian pada saat singkat ini sepertinya memikirkan sesuatu, dan kulitnya yang heran bahkan lebih terkejut. Mungkinkah, itu bukan penyergapan yang membunuh mantra ungu darah di awal? Atau itu bukan penyergapan yang Kaisar yang mulia berikan kepada Saudara Qin tidak mau diumumkan? Tapi, Saudara Qin menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuatnya dipenggal. Sebelumnya, Ni Yuntian dan pembangkit tenaga listrik yang berpartisipasi dalam Perang Dunia Hongyu Utara hanya bingung, tetapi tidak banyak bicara. Tetapi sekarang, pemikiran Ni Yuntian telah berubah. Tentu saja, sejauh menyangkut manajer dan dugaannya sedikit berbeda. Tetapi Ni Yuntian tidak salah. Zimei memang tidak mengandalkan Qin Yichen pada orang lain, tetapi pada dirinya sendiri. Terlebih lagi, faktanya saat ini, dan bila macan putihnya berhenti di alis Mo Yanchen. Duan Mu Dongfeng dan Li Yang seperti petrokimia, berdiri di tempat yang sama. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Qin Yichen, hanya 3 lapisan surgawi, melakukannya. Belum lagi sekte tingkat tinggi Duan Mu Longdou. Bahkan jika mereka adalah Dewa Emas, mereka tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya saat ini. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Duan Mu Longdou mengkhawatirkan masalah keamanan Qin Yichen beberapa saat yang lalu. Tapi sekarang, suasana hati Duan Mu Longdou sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dia tiba-tiba merasa, pada upacara akbar sekte abadi, tidak masalah bagi Qin Yichen untuk berpartisipasi dalam martial Dao. Hal yang sama berlaku untuk Huang Fuzeng. Untuk kekuatan martial Dao Qin Yichen, dia hanya menanyakannya dari keluarga Ni. Tetapi sebelum itu, dia tidak pernah memberikan perhatian khusus padanya. Kedua orang itu saling mengenal dan semakin dekat karena alchemy Dao. Meskipun Huang Fuzhen tahu bahwa Ting Wei sudah cukup untuk menghancurkan jiwa dan jiwa, Mo Yanchen tidak tahan. Tetapi dia tidak pernah merasa bahwa Qin Yichen mungkin melemparkan Ting Wei di depan Mo Yanchen. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, kesan semua orang tentang Qin Yichen ditumbangkan lagi. Bahkan Wei Jiang dan yang lainnya diam-diam menantikannya, dan saya tidak sabar menunggu Qin Yichen menyerap 1000 kristal peri sekarang. Pada saat itu, bahkan jika itu adalah sekte abadi, itu adalah pertempuran. Kakak Qin, apakah kamu akan menjadi pemimpin? Kakak Qin perkasa. Kali ini berburu medan perang. Mungkin kita benar-benar bisa mengangkat alis kita. Secara bertahap, seseorang mengatakan sesuatu, dan emosi ini segera menyebar di antara murid sekte surgawi Yuan abadi. Dari awal hingga gumaman, hingga teriakan terakhir. Pada akhirnya, bahkan Ni Yuntian mengepalkan tinjunya. Jika bukan karena suasana hati Mo Yanchen, dia pasti akan mengatakan sesuatu seperti Saudara Qin perkasa. Perisai tahap latihan bela diri berangsur-angsur menghilang, dan teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di telinganya, seolah-olah dia telah membangunkan Mo Yanchen. Sampai saat itu, dia merasakan keringat dingin di sisinya. Ketika saya sadar kembali, pedang macan putih yang menunjuk ke alisnya telah hilang, tetapi wajah Mo Yanchen masih belum membaik, dan dia pucat, tidak mau, dan bahkan sedikit marah pada dirinya sendiri. Apakah Anda ditakdirkan untuk membalas dendam? Dalam pengalaman asing, berapa banyak orang yang harus dibunuh? Banyak bekas luka di tubuhnya. Dan ketika dia kembali, bahkan Duan Mu Dongfeng dikalahkan di bawah pedangnya. Dan melihat sekte yang sama, tidak ada yang bisa menandingi. Tapi Mo Chen Chen tidak berharap, dan dia akan kalah dari Qin Yichen. Selain itu, ini belum Duan Mu Longdou dan yang lainnya menyukai Qin Yichen, mengandalkan apa yang Xiambao dan yang lainnya untuk mengalahkan diri mereka sendiri. Tetapi kekuatan sebenarnya, Mo Yanchen tidak mau. Melihat cahaya yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke atas dan ke bawah oleh sekte,
Mo Yanchen menggertakkan giginya, dan suara yang keluar dari tenggorokannya masih bergetar. Aku kalah. Dua kata terakhir. Jika Anda membiarkan Mo Yanchen menghabiskan energinya, untuk sementara. Napasnya tampak lemah. Tetapi setelah mengaku kalah, tidak perlu bingung lagi. Pemimpin adalah milik Anda. Saat berburu di medan perang, saya akan menuruti perintahmu. Di sisi lain, Qin Yichen masih terlihat acuh tak acuh, dan bahkan ketika dia mendengar kata-kata ini, dia terkejut di matanya. Tampaknya meskipun orang ini penuh dendam, dia bukanlah anjing gila yang tidak masuk akal. Sejujurnya, sampai sekarang, Qin Yichen juga agak marah. Lagi pula, dia bisa melihat bahwa Mo Yanchen benar-benar tidak sopan padanya. Tetapi ketika Qin Yichen mendengar bahwa pihak lain yakin dan bersedia mendengarkan perintahnya sendiri, ketidaknyamanan sebelumnya tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi tawa. Kakak Mo tidak harus seperti ini. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Mo Yichen melambaikan tangannya dan berkata, tidak harus seperti ini. Tak perlu dikatakan, yang kalah adalah saya, dan saya yakin untuk menerimanya secara lisan. Sudut mulut Qin Yichen berkedut, tentu saja, tidak mungkin menyeret Mo Yanchen kembali ke jalan yang benar. Dalam keputusasaan, Qin Yichen menghela nafas, berkata, saudara senior Mo telah salah paham. Apa yang ingin dikatakan Qin ini adalah bahwa kebencian harus dilaporkan. Bahkan kekacauan kebencian oleh Sekte Abadi Qin dan Shen Xiao ini tidak lebih baik dari kakak senior Mo. Pada titik ini, mata Qin Yichen dingin dan dingin. Namun, membakar batu giok dan batu adalah cara terburuk. Dan sejujurnya, Qin ini tidak ingin membiarkan dirinya dan nyawa sekte yang sama ini dibawa mati. Kulit Mo Yanchen sedikit berubah. Tetapi tidak ada teori. Tetapi dia berkata dengan ringan, kamulah yang menang. Apa yang kamu katakan terserah kamu. Qin Yichen menggelengkan kepalanya sambil terkekeh, dan tidak lagi mengatakannya. Tetapi melihat ke arah Duan Mu Dongfeng. Bawakan saudara Feng. Pemimpin atau apapun, saya khawatir Qin ini tidak kompeten. Mengapa tidak? Anda dapat memimpin semua orang. Saya. Duan Mu Dongfeng menunjuk dirinya sendiri, tertegun, dan ketika dia melihat Mo Yanchen, wajahnya masih bersinar. Lagi pula, semua orang baru saja kehilangan matanya.